Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Menikmati bait-Mu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Ku rindu tinggal tetap di hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh, ini rinduku Tuhan. Oh, ku menyembah, ku memuji, ku sanjung Engkau Tuhan. Oh, tak mau ku jauh dari-Mu.
Sebab benar apa yang dikatakan dalam Mazmur, bahwa lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Seumur hidup kami, itu yang kami rindu. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Sungguh di dalam hidup kami, Engkau menjadi kekuatan dan sukacita. Bahkan Engkau Allah yang menolong dan menopang langkah kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami hanya kepadamu. Mari sama-sama katakan, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya.
bagiku. Kau segalanya di dalam hidupku. Kau kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, oh, Kau penolongku, Kau pelindung di dalam hidupku. Haleluya, oh, aku percaya sebab Engkau menggadang tanganku. Haleluya, oh, Kau menopang hidupku di setiap saat ku percaya. Ku berserah padamu Tuhan. Shalom, selamat siang Jemaat Kekasih Hati Tuhan di GSKI Jemaat Betani, Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan cabang-cabang lain di Surabaya dan sekitarnya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, pimpin anak-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Hamba-Mu serahkan pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau dengan tangan-Mu yang kuat membimbing hamba-Mu ini Tuhan, supaya hanya kebenaran-Mu yang disampaikan. Juga Engkau memberkati jemaat yang mendengarkan kebenaran ini dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga dibenarkan menjadi semakin serupa, menjadi anak-anak yang menyenangkan bagi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu kesempatan, Rasul Paulus pernah menulis kepada jemaat di Korintus, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Dikatakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Melalui bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, saya mau menyampaikan bahwa setiap manusia, setiap orang, yaitu kita semua, harus bertumbuh dan berkembang. Orang yang tidak bertumbuh bagaikan roti yang bantet dan tidak berguna. Kemudian ia terbelakang dan menjadi beban. Oleh karena itu, pemberitaan firman yang mau saya sampaikan hari ini bermaksud untuk menjadi ajakan bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahkan saya sendiri yang menyampaikan kebenarannya ini, supaya kita sama-sama bertumbuh dan kita sama-sama mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Sehingga pada suatu saat nanti kita bukan hanya percaya kepada Tuhan. Siapa sih hari ini orang yang tidak percaya Tuhan? Most likely kita percaya kepada Tuhan. Tapi bukan itu tujuan iman kita.
Bukan sekedar percaya kepada Tuhan, justru ada lagi yang lebih hebat. Dipercaya oleh Tuhan. Orang yang dewasa penuh dalam Kristus pastilah dipercaya oleh Tuhan. Jangan sampai apa yang tertulis di dalam Yohanes 2 ayat 24 ini kemudian justru tergenapi kepada kita orang-orang yang hidup di dalam masa anugerah ini. Yohanes 2 ayat 24. Tuhan Yesus tidak percaya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tertulis begini, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jangan sampai itu terjadi pada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita harus bertumbuh dewasa. Kita bukan lagi kanak-kanak, tapi kita bertumbuh dewasa. Makin lama cara berpikir kita makin dewasa, makin menyenangkan, makin mengagumkan bagi Allah, sehingga kita dipercaya olehnya. Baik, saya mulai penjelasan saya. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah terlibat dalam suatu obrolan gitu. Kita ngobrol-ngobrol antara saya dan teman-teman yang waktu itu datang ke rumah saya. Di dalam pembicaraan itu kemudian ada teman yang berkata begini, Rul, kalau Allah itu bukan Allah yang bisa janjikan sesuatu yang dahsyat, kayaknya saya nggak mau deh nyembah Allah yang seperti itu. Pernyataan itu kemudian membuat pikiran saya lari ke lagu yang diciptakan oleh John Lennon. Judul lagunya Imagine. Dikatakan dalam lagu itu, Imagine there's no heaven, gitu kan? It's easy if you try. No hell below us, above us only sky, kata John Lennon. Nah, perkataan teman saya itu bikin saya jadi ingat lagunya John Lennon. Terus saya mikir gini, iya ya, jujurnya aja nih, masih banyak orang loh yang menyembah kepada Allah dengan alasan-alasan yang egoistik. Gini, orang tuh mikirnya gini, kalau aku nyembah Allah, apa yang bisa aku dapat? Dalam bahasa Inggris, what's in it for me? Aku dapat apa kalau aku nyembah Allah? Tapi orang yang dewasa, cara berpikirnya nggak begitu. Orang yang dewasa itu cara berpikirnya justru apa yang bisa ku berikan bagi Allah, bukan apa yang aku dapat. Tapi terlalu banyak orang yang mengasihi Allah, datang kepada Allah dalam ibadah, melayani Tuhan. Tapi sebenarnya yang diminta atau dikepinginin sama orang itu adalah dia ingin hidup, selama ia hidup di bumi dilindungi, dijauhkan dari macam-macam masalah, dikaruniai dengan berbagai-bagai kemudahan. Kemudian kalau dia saatnya nanti dipanggil pulang, dijamin hidupnya di surga. Jadi hidup dilindungi, dijauhkan dari segala masalah, dilengkapi dengan segala kemudahan, dan ketika nanti dipanggil pulang, masuk surga. Itu cara berpikir yang masih sangat egosentris. Untuk orang-orang yang seperti ini, memang Allah ditinggikan lewat lagu pujian. Memang mereka seperti melayani Tuhan di dalam pelayanan. Tapi apa tujuan pelayanan itu? Apa tujuan dari puji-pujian yang dinaikkan? Allah pernah marah. Di zaman Zakaria Allah pernah marah loh. Ketika orang-orang pada saat itu nampak melayani Tuhan, nampak mengasihi Tuhan. Allah katakan begini pada saat itu. Zakaria 7 ayat 5 sampai yang ke-6. Allah mengatakan demikian. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang ke-5 dan yang ke-7 selama 70 tahun ini,
adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan, dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Jadi rupanya fenomena seperti ini, yaitu datang kepada Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, adalah fenomena yang lama. Bahkan sejak zaman Zakaria hal itu sudah terjadi dan sudah ditegur oleh Allah. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus, bahwa selama seseorang berpikir bahwa Allah ada untuk kepentingan kita manusia, selama itu pula kita bukanlah manusia dewasa. Dan karenanya, selama itu pula kita tidak bisa dipercaya oleh Allah. Saudaraku, semua anak harus bertumbuh, harus berkembang dan dewasa. Orang tua yang baik akan menyediakan sarana dan lingkungan yang baik agar seorang anak dapat berkembang dengan baik. Begitu juga hubungan antara kita dengan Allah Bapa di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh dewasa. Nah, untuk orang yang tidak mau bertumbuh, Allah akan menghajar. Sebab Allah bukan sekedar Allah yang memberikan gula-gula, memberikan sesuatu yang manis kepada anak-anaknya. No. Tapi Allah kita, Allah yang juga tegas. Jangan kita hanya berpikir bahwa Allah kita Allah yang baik. Betul, dia Allah yang baik. Tapi kebaikan tanpa ketegasan itu merusak anak. Taruh posisi kita sendiri. Saya sebagai orang tua, gak bisa sekedar memuji-muji anak. Gak bisa saya sekedar ngasih hadiah. Bukan itu yang dicari oleh anak. Yang dicari oleh anak adalah ketegasan juga sekaligus kebaikan. Sama. Allah kita juga Allah yang seperti itu. Dia adalah Allah yang baik. Dia menyediakan sarana yang baik supaya kita bisa bertumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa. Tapi bagi mereka yang tidak mau dewasa, Allah memotong. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 21 sampai 22. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Apakah kita sudah dewasa? Apakah Allah sudah bisa melibatkan kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Orang yang dewasa pasti dilibatkan oleh Allah untuk proyeknya, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Ternyata nggak semua orang bisa dipercaya untuk masuk ke dalam proyek ini. Bahkan satu imam besar pada zaman dulu pernah dipotong oleh Allah. Allah tidak berkenan dengan pelayanannya. Bayangkan, ini adalah imam besar Eli. Ditulis di dalam Yeremia 7 ayat yang ke-11. Ini teguran yang keras oleh Allah kepada imam besar Eli. Dikatakan begini, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan.
Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Bayangkan, saya mau cerita dulu apa sih yang terjadi dengan Imam Eli ini. Imam Eli adalah orang yang dipercaya untuk menjaga kemah Allah. Ada kemah Allah, di dalamnya ada tabut perjanjian, dan kemah serta tabut perjanjian ini pada saat itu disimpan di satu kota yang bernama Silo. Untuk melayani kemah Allah dan tabut perjanjiannya, dipercayakan kepada Imam Eli. Ini tugas yang mulia dan terhormat bagi Imam Eli dan anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Tapi motivasi mereka melayani tabut dan kemah ini kacau. Motivasinya adalah diri sendiri. Tadi saya katakan bahwa orang yang masih berpikir tentang dirinya sendiri, seolah-olah Allah ada di sana untuk kepentingannya, bukanlah orang yang dewasa. Itulah yang terjadi pada Imam Eli dan kedua anak-anaknya ini. Memang mereka melayani Tuhan, tapi mereka menolak untuk dewasa. Akibatnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan tuh begini. Jemaat bawa persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan di kemah Allah. Apa yang dibuat? Hofni dan Pinehas suruh pembantu-pembantunya untuk tunggu di depan. Bagian yang terbaik diambil untuk keluarga ini, sedangkan bagian yang kurang baik barulah itu yang dibakar. Oh, Allah marah. Bagaimana kamu bisa melayani untuk kepentinganmu sendiri? Tidak ingatkah apa yang sudah Tuhan katakan di dalam Zakaria 7 tadi? Apa tujuanmu? Apa tujuan hidupmu? Masa yang kamu pikirin tentang perutmu sendiri, yang kamu pikirkan selalu tentang dirimu dan dirimu, kepentinganmu sendiri? Marah. Kemudian Allah marah luar biasa, dua anak itu, Hofni dan Pinehas, mati. Bahkan hanya mereka berdua yang mati. Bahkan pada akhirnya Eli juga mati. Kemudian dalam suatu pertempuran, Israel dikalahkan di kota namanya Apek. Orang Filistin menang di sana. Kemudian mereka ke Silo, diambil kemah Allah tadi. Tabut perjanjian juga dibawa pergi. Tuhan marah, Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang yang pikirannya masih mengenai diri sendiri. Karena orang yang seperti itu bukanlah orang-orang yang dewasa, dan orang-orang yang seperti itu bukanlah orang-orang yang bisa dipercaya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, Allah Israel adalah Allah yang tegas. Dia nggak pernah berubah di dalam ketegasannya. Sehingga kita betul-betul harus mempertimbangkan bahwa kalau, tadi Paulus tulis, bahkan kepada bangsa pilihan, Allah memotong. Dan kemudian juga bagi imam besar Eli dan anak-anaknya, imam loh ini, dipotong juga. Lihat, imam dipotong. Bangsa terpilih dipotong, terbuang mereka. Bagaimana dengan kita? Kita adalah bangsa cangkokan. Kita pun akan dipotong. Maka ingat ketegasan Allah, jangan hanya kebaikannya. Betul dia Allah yang baik, tapi dia juga adalah Allah yang tegas. Bapa yang mendidik kita, mendewasakan kita. Begitu kita menolak untuk didewasakan, pikiran kita nggak mau berubah, cara berpikir kita tetap aku. Perhatiin nih Bapak Ibu. Anak kecil itu selalu bicara tentang kepentingan dirinya. Ini mainanku, ini permenku. Aku kepingin ini, aku kepingin itu. Itu anak kecil.
Tapi Paulus katakan tadi, waktu aku kecil, aku berpikir seperti anak kecil. Tapi waktu aku makin besar, aku berpikir seperti orang besar. Ketika aku dewasa, aku pun berpikir seperti orang dewasa. Harus ada pertumbuhan. Bedanya apa? Anak kecil sama orang dewasa. Anak kecil mengenai aku. Orang dewasa selalu berpikir tentang orang lain. Orang yang besar, orang yang dewasa selalu berpikir tentang bagaimana menyelamatkan orang lain lewat hidupku. Bagaimana aku bisa berkenan kepada Allah? Apa yang bisa ku berikan bagi dia? Itu perbedaannya. Jangan seperti Imam Eli ini. Udah jadi imam, tapi mikirnya masih aku. Jangan menjadi orang-orang Israel di zaman Zakaria. Memang mereka puasa, memang mereka melakukan liturgi-liturgi. Tapi semuanya itu dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Oke, baik. Saya lanjutkan. Orang yang dewasa adalah orang-orang yang memiliki karakter Allah yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Maka, panggilan untuk orang-orang yang dewasa adalah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebagai berikut. Yohanes 15 ayat 16. Saya ulang dulu ya. Dewasa, orang yang dewasa adalah orang yang memiliki karakter Allah yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Maka untuk orang-orang yang dewasa ada panggilannya. Panggilannya gimana? Ini saya bacakan. Begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa orang-orang yang dewasa harus memiliki kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui kasih-Nya yang luar biasa. Kalau saya ingat pengalaman saya waktu masih muda, zaman dulu, aduh rasanya saya ini adalah orang yang sama sekali nggak pantas untuk diselamatkan. Ancur-ancuran deh. Ancur-ancuran. Nah puji Tuhan hari ini kita sama-sama ada di sini menikmati firman Tuhan. Berarti kita sudah dibelokkan dari jalan-jalan kita yang dulu ancur-ancuran. Sekarang kita ada di sini sama-sama menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan. Tapi panggilan kita bukan cuma sekedar berhenti dari kejahatan kita, terus sekarang jadi orang baik. No, orang baik udah bagus. Tapi kemudian yang Tuhan minta adalah bagaimana caranya supaya kita juga masuk ke dalam proyeknya, menyelamatkan orang lain. Itu panggilannya. Sehingga aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ini tanggung jawab yang besar sekali. Siapa kita? Sehingga kita dipercaya untuk membawa orang-orang lain ke dalam keselamatan. Luar biasa loh. Luar biasa. Dan ini bukan cuma tugas pendeta. Salah loh kalau berpikirnya bahwa ini adalah tugas pendeta. Enggak. Ini adalah tugas kita semua sama-sama. Kita semua terlibat dalam proyek ini. Coba perhatiin lagi, ulang lagi ya kalimatnya tadi. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kamu di situ nggak dibatasi pendeta, no. Bukankah begini? Bukankah kita semua adalah imam? Kamu adalah imamat yang rajani. Kita semua ini imam, kita semua pendeta. Bukan cuma saya yang ngomong di mimbar yang pendeta, tapi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang menyaksikan acara ini, kita semua adalah imam, kita semua adalah pendeta. Dan aku telah memilih kamu. Apa tujuannya? Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuh. Jadi ini bukan tugas pendeta aja, ini tugas kita semua. Memang karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita beda-beda. Saya dikasih karunia untuk bisa menyampaikan kebenaran lewat mimbar. Saya jadi pembicara. Mungkin
Bapak Ibu enggak jadi pembicara, no problem. Tapi kita semua punya keahlian kita masing-masing. Ada yang ahli politik, ada yang ahli dokter, ya kan dokter. Kan? Ada lagi apa? Aktor, artis, macam-macam. Ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, apapun perjalanan hidup kita, apapun karir kita. Disitulah kita dipanggil supaya kita berbuah. Pelayanan itu bukan apa yang dibuat di gereja. Pelayanan itu adalah mengenai hidup kita. Saya suka ada satu lagu kuno, gitu, lagu tua. Kebetulan lucu, waktu itu saya juga sempat nyanyi dengan ibu yang pada saat itu membuat lagu ini menjadi hit lewat sosial media. Lagunya bilang begini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuh, hidup adalah kesempatan. Dan hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Di dalam segala hal yang kita lakukan. Apapun yang kita bikin. Dimanapun kita berada. Di sana hidup kita harus jadi contoh untuk banyak orang. Itulah pelayanan. Ketika orang lain begitu menghargai uang dan sangat materialistik. Sekarang ini zaman kan materainya luar biasa. Saya suka nonton acara di YouTube. Saya liatin acara-acara di YouTube. Ada yang lucu cerita tentang orang matre. Jadi ceritanya ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu di rumah, terus ada anaknya perempuan ngenalin temennya laki-laki. Jadi temennya datang, anak laki-laki ini dikenalin lah sama si anak perempuan ini kepada ibunya. Ma, ibunya gini. Iya, ma, ini Andi, ma. Iya, Andi, kerjamu apa? Aku YouTuber, tante. Anaknya sopan. Aku YouTuber, tante. YouTuber. Ibunya langsung cemberut. Stella, suruh Andi pulang. Karena hanya YouTuber. Ibunya pikir, nggak ada uangnya. Gitu. Habis itu si Stella ini ngajakin temennya yang lain. Datang lagi ke rumah itu. Ma, ini Bowo. Iya, Bowo. Kamu kerja apa? Bowo bilang, Bowo gayanya baju dibuka, sombong gitu gayanya. Sepak banget. Gitu. Kamu kerja apa? Aku nggak kerja, tante. Ibunya gini, nggak kerja? Nggak, tante. Bapakku yang punya hutan di Indonesia. Stella, ajak Bowo makan malam. Coba. Of course itu cuma cerita. Tapi emang loh, zaman sekarang ini orang jadi materainya luar biasa. Nah, ketika dunia ini begitu materialistis, anak Tuhan yang dewasa tidak serupa dengan dunia ini. Dalam dunia yang sangat materialistis ini, kita dipacu untuk punya lebih banyak, lebih bagus, lebih hebat, lebih besar. Rumahmu seberapa? Berapa meter rumahmu? Kecil itu. Rumah harus besar. Paling sedikit 1 hektar 2 kamar. 1 hektar 2 kamar. Kan hebat. Tapi begitu 1 hektar 2 kamar, kita langsung kipas-kipas di luar. Dada-dada di balkon. Dunia itu makin matre, makin kepengen lebih kaya, lebih, more and more and more. Nah, dalam semangat yang seperti ini, semangat yang sangat materialistik ini, kalimat Tuhan Yesus tadi, saya bacakan lagi.
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam semangat yang sangat materialistik ini, maka kemudian kita minta sebanyak-banyaknya. Seolah-olah kalimat tadi itu adalah lisensi, izin kepada kita untuk minta lebih banyak, lebih keren, lebih besar, lebih gede. Itu semangat yang sangat materialistik. Dan itu semangat orang yang sangat tidak dewasa. Sebab ketika orang betul-betul mempelajari firman Tuhan dengan hati yang tulus untuk mengenal Dia dan kepentingannya, maka kita kemudian akan menyadari kekeliruan kita. Ya ampun. Ternyata kalimat itu tidak ditujukan untuk orang-orang modern yang tamak, untuk orang-orang modern yang sangat matre. Kalau kita pelajari dan tulus, dengan tulus hati maksud saya, pelajarannya juga dilakukan dengan utuh, maka kalimat tadi jangan dipisahkan dari kalimat selanjutnya. Ya, tadi kalimatnya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jangan putus di situ, sambungin lagi. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Lihat ya, betapa rusaknya cara kita berpikir hari ini. Kita berpikir bahwa tadi, kalimat tadi, apa yang kamu minta, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Langsung kita berpikir, oke, berarti kita bisa minta rumah besar, jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, sepatu baru, jam baru, baju baru, yang merek. Itu rusak loh. Bukan. Sambungin dengan kalimat selanjutnya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi apa yang dimaksud di sini? Jangan minta segala sesuatu yang sifatnya sekedar untuk kita gunakan menikmati dunia ini. Kalau kita masih seperti itu, kita belum dewasa. Kalau kita masih seperti itu, kita belum bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita masih seperti itu, kita nggak bawa contoh buat orang lain. Sama sekali kita nggak bawa contoh buat orang lain. Orang akan melihat, iya elah, dia ke gereja sih ke gereja. Iya, ke gereja emang tiap hari. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari. Ada aja acara gereja. Persekutuan doa, ikut komsel, ikut FA, ikut apa lagi? Apa deh, semua ikut. Usiamu, usia indah. Ikut semua. Pokoknya hari demi hari selalu ada di gereja. Tapi doanya sama aja seperti orang-orang yang matre. Orang akan bilang, jadi apa bedanya ya orang Kristen dan non-Kristen? Bedanya apa? Apa ya bedanya? Sama-sama matre kok. Yang diminta masih itu-itu juga kok. Bagaimana kita bisa jadi contoh? Kita mau bilang gini, saudara-saudara, janganlah saudara menjadi orang-orang yang matre. Jangan ngomong saudara deh, jangan ngomong orang lain. Anak-anak kita. Kita ngomong ke anak-anak kita. Nah, ingat ya, pesan Bapak ya, sayang, kamu jangan jadi orang-orang yang matre. Ya, ingat ya. Bapak umur gak panjang lagi. Kalau saya, kata firman Tuhan kan, orang hidup berapa? 70 tahun. Masa hidup saya udah gak panjang. Tinggal 16 tahun, kata firman Tuhan. Kalau kuat 80 tahun lah, tapi itu pun isinya sakit-sakitan. Maka kemudian saya bilang ke anak-anak saya, nah, kita udah gak bisa ketemu lama lagi, paling cuma beberapa belas tahun, beberapa puluh tahun. Sesudah itu, Bapak pulang, dipanggil Tuhan. Nanti ya sayang, kamu jangan jadi orang-orang yang matre. Tapi kalau sayanya matre, kalau pikiran saya ini diisi sama lebih lagi. I want more. I want more. Lebih besar, lebih hebat, lebih. Anak saya bakalan bingung, dia bakalan bilang gini, Pak,
pesennya sih bagus Pak, tapi Bapak nggak jadi contoh. Coba tuh. Anak, istri kita, orang rumah, ini adalah saksi-saksi hidup bagaimana cara kita mengelola hidup kita. Apakah kita dewasa ataukah kita belum dewasa? Kelihatan. Nah, jangankan orang yang di rumah kita aja tahu, apalagi Tuhan. Tuhan tadi bilang begini, makanya dia katakan begini, Tuhan katakan begini. Aku sendiri melihat semuanya, kata Tuhan dalam Yeremia 7 tadi. Aku sendiri melihat semuanya, demikian firman Tuhan. Aku melihat, aku tahu. Katakan deh anak-anak nggak berhasil kita kelabui. Katakan saudara-saudara kita berhasil kita kelabui. Katakan gereja kita, semua jemaat berhasil kita kelabui. Tapi Tuhan katakan, aku sendiri melihat semuanya. Kamu menjadikan rumahku sebagai sarang penyamun. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu? Rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Tuhan bilang. Jangan kita membuat dalih seolah-olah kita sudah menjadi orang yang benar, seolah-olah kita sudah di gereja, sudah melayani Tuhan, seolah-olah karena kita sudah menyanyikan lagu pujian, maka kita cukup berhenti di situ. No! Kita harus terus bertumbuh, kita harus terus berkembang, kita harus menjadi orang-orang yang dewasa, sehingga kemudian melalui sikap hidup kita, benar-benar kita menyebarkan keharuman raja, bukan cuma teori. Di situ kita akan bisa dilibatkan oleh Allah di dalam proyek menyelamatkan orang lain. Sehingga kalau di dalam teori pidana ada yang disebut dengan mens rea. Apa sih mens rea itu? Mens rea itu niat dasar kita. Orang yang dewasa, orang yang sudah bisa dipercaya oleh Tuhan, motivasinya, niat dasarnya di dalam hatinya itu adalah selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, Allah tidak akan pernah disenangkan sepanjang kita masih egois dan melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Allah juga tidak mungkin disenangkan bila kita tamak dan sekedar minta lebih, dan lebih. Sehingga jangan pakai kata dalam nama Yesus sebagai lisensi untuk meminta apapun yang kita mau, yang menyenangkan hati kita. Itu jahat. Jahat banget. Loh, tapi Pak Pendeta, bukankah tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bukannya begitu, Pak Pendeta? Betul. Firman Tuhannya memang tertulis seperti itu. Tetapi orang-orang yang dewasa mempelajari dong, lebih jauh lagi dong. Apa sih arti kata meminta dalam namaku? Apa sih artinya? Kata dalam nama Yesus, maknanya sebetulnya adalah sesuai dengan kehendak Yesus. Sesuai dengan kehendak Yesus. Dalam bahasa Inggris, on His behalf. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya, aku berdoa sesuai dengan kehendaknya. Atau, aku berdoa on His behalf. Aku berdoa sebagai wakil dari Yesus. Itu maksudnya, on His behalf. Ya, dalam nama Yesus itu maksudnya adalah sesuai dengan kehendak Yesus. Atau dalam bahasa Inggris, on His behalf. Nah, apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Yesus? Ya, pasti yang kita minta adalah untuk kepentingan Allah. Apa itu? Supaya kita berbuah. Ingat tadi firman Tuhan bilang apa? Aku telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah.
dan buahmu itu tetap. Jadi kalau kita mau minta, maka yang kita minta kepada Tuhan Allah adalah mengenai, aku minta Tuhan supaya aku boleh berbuah. Aku boleh membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama-Mu. Supaya hidupku ini Tuhan menjadi hidup yang memang melayani Tuhan. Sehingga waktu aku bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Itu bukan cuma sandiwara. Bukan cuma sekedar tutup mata, senyum, dan tangan terentang begini. Enggak. Tapi betul-betul adalah kerinduan hatiku. Itu yang aku minta kepadamu Tuhan Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya engkau mendengar dan mengabulkan doa ini. Tuhan bilang, aku jawab. Doa yang begitu aku berkenan. Dan ketika kamu mengucapkannya, ya, aku penuhi. Aku senang banget kalau begitu doamu. Nah, tujuan hidup kita itu harus seperti tujuan hidup Paulus. Seperti apa sih kepinginnya Paulus itu? Tujuan hidupnya seperti apa? Nih, kata Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kehendak Kristus, cara hidup Kristus, itu yang aku rindukan. Kalau doanya seperti itu, Tuhan bilang, keren. Keren, aku berikan anakku, aku berikan untukmu. Pasti, supaya lewat hidupmu, banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan bagi kepentingan Bapa. Dan begitu satu jiwa diselamatkan, dikatakan oleh firman Tuhan, seluruh surga, seluruh malaikat bersuka cita. Nah itu baru permintaan yang keren. Jadi jangan pakai kata dalam nama Tuhan Yesus untuk minta mercy. Dalam nama Tuhan Yesus untuk beli barang-barang bermerek. Dalam nama Yesus untuk pergi ke luar negeri. Bukan kita. Kalau dulu kita pernah bikin begitu, minta ampun. Tapi ke depan, rubah. Enggak lagi kita pakai sekedar untuk menuhin barang-barang matre. Nah, saya masuk ke bagian yang lebih enggak enak lagi. Saya mohon izin bahwa yang akan saya sampaikan berikut ini memang tidak mengenakan. Maaf, saya mau katakan begini. Bagi orang percaya, tidak ada pilihan. Hidup kita harus terus bertumbuh, kita harus menjadi orang-orang dewasa penuh di dalam Kristus. Tidak ada pilihan. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, kenapa saya katakan ini berat? Menyakitkan. Karena harus jujur diakui bahwa hari ini banyak orang Kristen yang tidak lagi memiliki cara hidup Kristus. Kita terbiasa banget untuk mencari kepentingan yang sia-sia. Pujian, kita kebiasa banget cari pujian. Kita senang banget dipuji-puji. Dan cenderung melakukan segala sesuatu untuk dapetin yang kita mau. Kita nggak kebiasa tuh untuk rendah hati. Justru kita sangat terbiasa untuk cepat marah. Waduh, coba lihat tuh. Di YouTube. Kok bisa ya? Ada orang beli bakso, cuman gara-gara kemahalan 20.000, ditendang tuh tukang baksonya, desik, ditendang loh, tukang bakso, besik, mental tuh tukang bakso, aduh kesakitan, cuman gara-gara 20.000. Kok bisa begitu? Beberapa waktu yang lalu, di kota yang sangat Kristen, ada penumpang pesawat. Nama penumpang itu juga sangat Kristen. Terus kan biasa dong, mau masuk pesawat kan pasti diperiksa dong barang-barang. Jam disuruh lepas kan. Dia nggak mau lepas loh. Dia nggak mau lepas. Ibu, tolong jamnya dilepas bu, ini peraturan harus begitu. Nggak mau. Marah, ditempeleng orangnya. Pak!
nama Kristen di kota yang sangat Kristen, kok bisa nggak hidup seperti Kristus? Kok seneng? Dia bilang gini, kok seneng dipuji? Dia bilang gini, kamu nggak tahu siapa saya? Rupanya memang istri pejabat. Aduh, kok kamu senang dipuji-puji yang seperti itu ya? Itu kan pujian yang sia-sia. Kan harus dewasa kan? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah kira-kira hari ini kalau Tuhan Yesus hadir di bumi ini dia akan bersikap seperti itu? No way. Nggak mungkin. Tuhan Yesus akan menampakkan cara hidup bangsawan surga. Nendang tukang bakso, ya jelas bukan bangsawan surga. Nempeleng orang di airport yang ngelakuin tugasnya, itu juga jelas bukan sikap Kristus. Tapi hari ini banyak orang yang menjadi seperti ini. Kita maunya menang. Apapun kita maunya menang. Nggak mau kalah. Apapun. Dengan cara apapun. Pokoknya harus menang. Apakah kita siap untuk berbagi? No. Bukan berbagi. Kalaupun berbagi, kita kasih sepotek kecil. Nih, sepotek kecil yang banyaknya kita ambil. Semangat kita hari ini adalah take, and take more. Itu bukanlah sikap orang yang di dalam Kristus. Itu bukanlah sikap orang yang dewasa. Itu adalah sikap anak-anak kecil yang harus dengan upaya yang sangat sadar terus-menerus kita matiin. Nggak gampang loh. Saya khotbahnya bisa, tapi ngelaksanainnya juga masih ancur-ancuran. Tapi saya nggak mau kalah. Saya mau terus jalan, usaha terus. Kedewasaan itu bukan cuma tampak luar, tapi yang di dalam. Bagaimana kita kontrol emosi, bagaimana kita tidak mencari pujian. Aduh, nyari pujian itu kita juga pinter. Nggak terang-terang kita bilang, tolong puji gua. Enggak lah, nggak bakalan. Tapi kita bikin trik-trik supaya orang memuji kita. Jahat itu. Dan pasti itu bukan sikap orang yang dewasa. Nah, berikutnya lagi. Anak yang tidak bertumbuh. Anak yang tidak berguna. Anak, aduh, gimana ya saya mau cerita? Gini nih, saya mundur dulu. Yudas, itu sebetulnya adalah anak bagi Kristus. Kenapa begitu, Pastor? Gini loh, di dalam pendidikan Yahudi, hubungan antara murid dengan gurunya itu adalah ibarat hubungan antara anak dengan bapaknya. Lewat persoalan hidup yang mereka lewati sama-sama. Kan jadi murid kan nggak gampang. Apa yang dirasain sama guru, itu yang dirasain sama anak. Guru harus jalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Murid ikut, kadang-kadang lapar. Harus lewatin panas terik, padang gurun, nggak punya minuman, susah, seneng, sama-sama dirasain. Nah, lewat hubungan yang manis itu, mereka bukan hanya sekedar murid, tapi juga menjadi anak yang punya hubungan yang sangat dekat dengan gurunya. Hubungan yang sedekat itu. Tapi anak yang tidak berguna, anak yang tidak bertumbuh menjadi orang yang dewasa, dianggap bukan anak lagi, tapi dianggap sebagai teman. Jadi anak yang tidak berguna dianggap sebagai teman, turun derajatnya. Tadinya dia dianggap anak, tapi karena dia tidak berguna, karena dia tidak bermanfaat, tidak memenangkan jiwa-jiwa, dianggap teman. Oh, itu turun derajat yang luar biasa. Hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yudas dalam Matius 26 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Nyak.
Yudas yang adalah anak, tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, hai teman, untuk itukah engkau datang? Sakit. Maka kembali lagi, tidak ada pilihan. Bagi kita tidak ada pilihan. Kita harus terus maju. Kita harus terus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa penuh di dalam Kristus. Kalau enggak, aduh, kita yang harusnya anak, cuman dianggap sebagai teman. Sakit itu. Jangan sampai kita dianggap sama seperti Yudas. Tadinya aku anggap anakku, sayangku. Aku hargai engkau luar biasa. Aku menebusmu dengan darah anakku. Aku tebus kamu loh. Tujuanku menebus kamu adalah supaya kamu menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang membanggakan, orang-orang yang rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi kamu egois, yang kamu cari selalu soal materi. Aku ngerti, selama kamu hidup di bumi ini kamu perlu materi. Aku ngerti. Aku gak ada masalah sama materi, tapi jangan materialistik. Itu yang aku gak suka. Nah, banyak orang-orang Kristen yang masih sangat matre. Nah, jadi Tuhan Yesus katakan, ya kamu ya, tadinya aku anggap sebagai anak, sekarang malah jadi teman aja. Sedih tahu. Tidak ada pilihan Bapak Ibu, kita harus terus maju. Dan sebagai penutupan, saya harus katakan begini, memang untuk menjadi dewasa penuh di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang sangat berat, sangat sulit, bahkan cenderung mustahil. Tapi Tuhan Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Memang bagimu susah untuk menjadi dewasa, tapi aku dengan tanganku yang kuat akan memberi kamu kemenangan. Aku akan membawa kamu sehingga kamu menjadi murid-murid yang menyenangkan hatiku. Dan pada suatu saat nanti kamu dan aku kita akan bertemu di keabadian. Kamu duduk di sebelahku sayang, satu meja dengan aku, menikmati perjamuan bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, sehingga sebagai penutup saya katakan, jadilah dewasa. Orang yang dewasa mengerti bahwa selama hidupnya di bumi ini adalah pelayanan. Sehingga ia tidak larut dalam kegilaan dan keserakahan dunia ini. Ia menjadi berkat melalui kebaikannya. Dan pada akhirnya semua upayanya itu menjadi contoh bagi orang di sekitarnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami nikmati bersama-sama Bapa. Firman yang keras, firman yang berat untuk bisa kami lakukan. Tapi kami berpegang kepadamu Bapa. Kami memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Engkau memampukan kami untuk mencapai target kami, menjadi orang-orang yang dewasa penuh di dalam Kristus. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagimu Allah, hal itu mungkin dan dapat Engkau lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu, Allah yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God will make a way where there seems to be no way.
He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan.